Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan suatu perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa membosankan. Kemudian mereka beramai-ramai untuk pergi ke rumah Abu Nawas dan mengajak ikut serta dalam perjalanan. Abu Nawas pun tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang sangat jauh dari perumahan penduduk. Setelah itu mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka kedua jalan itu memang menuju ke hutan. Tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka masing-masing. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah satu memilih jalan yang salah, maka mereka semua tidak akan pernah bisa kembali lagi. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang sangat meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, "Aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar dan tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa dan badannya sungguh begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Mereka adalah orang-orang aneh karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka, Abu Nawas?" "Tidak." "Baiklah, kalau begitu kita beristirahat sejenak," kata Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Kemudian setelah selesai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara tersebut. Setelah sampai di pintu, maka dibukakanlah dan keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja dan tidak boleh lebih dari satu." Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan? Sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang dari mereka.
Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, maka orang itu kebetulan yang selalu berkata benar dan akan menjawab jalan sebelah kiri karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Kemudian bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.